Nggak kelihatan. Assalamualaikum, kabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Abang. Alhamdulillah, sehat selalu. Ini Alhamdulillah. kepotong dikit nih, lagi di Bandung soalnya. Hmm. Ais ambil ya, Kak Abang. Oke, silakan. Udah jam berapa ini? 19.45 ya? Ya, Oke, oke. 19.45, On Pak. time. Ya. Mm-mm. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukuran, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim sultanik amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillahnya karena nikmat itu kita masih bisa berdiskusi tentang LOA atau Law of Attraction. Ya, Oke, Kak Abang, langsung kita diskusi sih ya. tentang apa sebenarnya LOA itu tersebut atau disebut LOA. Oke. Nah, suara ini jelas Is ya? Iya, jelas Kedengeran ya? jelas. Oke, nah Suaranya jadi jelas kita ya, insya Allah. insya Allah jelas suaranya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol-ngobrol dikit tentang LOA atau yang dibilang itu Law of Waalaikumsalam. Attraction. Nah, jadi sebenarnya ini sudah lama ya Law of Attraction ini atau yang kita bilang itu orang taunya itu adalah hukum tarik menarik atau hukum ketertarikan ya. Sebenarnya ini Ya, yang menciptakan itu sudah jelas yang dari Maha memiliki segalanya gitu kan. Allah yang menciptakan, hanya saja kita nggak tahu nih bagaimana caranya mengaplikasikan, oh ternyata ada di dunia ini gitu kan, tentang Law of Attraction. Nah, saya sendiri sebenarnya ini menariknya dulu di tahun 2006 itu apa, pengen tahu gitu. Jadi membaca beberapa buku gitu ya, ada dari luar negeri, The Secret misalnya, atau Attractor Factor, atau juga beberapa buku dari penulis Indonesia, sehingga nanti dapat nih kita kesimpulannya untuk kita ngobrol pada malam hari ini. Ya tentu nggak akan sangat detail karena ini akan panjang beserta proses-prosesnya. ya, ya. Tapi kalau kita cerita tentang Law of Attraction itu sebenarnya adalah kekuatan dari pikiran dan perasaan. Apa yang kita yakini akan terwujud, itu akan terwujud insya Allah. Bukan keinginan ya, bukan inginnya sesuatu, itu hal yang berbeda gitu. Kalau kita, oh saya pengen sesuatu, nah itu bukan. Tapi kita yakini itu terwujud, maka itu akan terwujud. Bahasa keren seperti itu ya. Nah, pernah nggak sih kita itu berpikir bahwa kondisi kita saat ini, kehidupan kita sekarang ini adalah hasil dari pemikiran kita masa lalu. Atau apa yang kita rasakan di masa lalu, kita proyeksikan ke masa sekarang. Masa Bener nggak sih sekarang. pernah mikir untuk kehidupan sekarang gitu? Ya. Jadi Iya, iya, dengan iya. kata lain, sebenarnya manusia itu memiliki proyeksi atau blueprint di pikirannya untuk menentukan nasibnya sendiri di masa yang akan datang. Nah, gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang dipikirkan gitu, apa yang dirasakan. Makanya kalau di agama itu kan sendiri selalu menyuruh kita untuk berpikiran positif, berprasangka yang baik, karena itu ngaruhnya nanti ke masa depan kita. Seperti itu, Is. Kurang lebih gitu, gitu ya. Pembukaannya tentang Betul. law of attraction. Ya. Ya. Boleh Mm-mm. minta ini nggak, Abang? Salah Mm-mm. satu studi kasusnya gitu, gimana sih LOA sendiri? Contoh yang mudahnya. Mm-mm. Kalau mudahnya ya, jadi seperti ini. Kita ya, otak kita ini studi kasus ya. Sebenarnya ada, kalau bahasa orang itu getaran-getaran atau vibrasi gitu ya. Ada sinyal Ya, di otak kita. Tapi sebelum bicara ke otak, seperti ini. Ais pernah nggak tahu ada yang namanya kelelawar gitu? Ya, tahu, tahu kelelawar pernah. itu kan memancarkan yang namanya gelombang gitu kan. Kita bisa nggak dengar Ya, gelombang itu dari nggak kelelawar? bisa. Nggak bisa kan, tapi kelelawar itu bisa tahu nih dengan memunculkan gelombang gitu kan. Dia ada tahu, oh di depan itu ada makanan, oh di depan itu ada yang namanya halangan, sehingga dia terbang. Atau misalnya juga radio. Kita nggak bisa kan merasakan getaran dari radio, frekuensi gitu kan, sinyal-sinyal dari radio, tetapi di luar sana ada alat receivernya gitu. Ditangkaplah sinyal tersebut, nanti dipancarkan. Ya akhirnya dapat sinyal gitu kan. Kita dapat mengetahui itu apa yang ada di dalam radio tersebut. Begitupun juga dengan HP gitu kan. Ya, seperti itu jadi cara kerja pikiran. Nah, Oke, kemudian oke. berikutnya lagi gitu ya. Pernah nggak sih kita di kehidupan ini
kalau kita berpikir misalnya ya, walaupun mungkin saya sudah mulai menghindari atau mengurangi musik gitu kan, dulu pernah berpikir ada lagu gitu kan, lagunya kita nyanyiin di kepala gitu. Tiba-tiba teman kita ikut nyanyi juga gitu. Pernah nggak kayak gitu? Ais Pernah, pernah itu nggak sering ngalamin? malah ya. Sering ya. Nah, artinya Iya. pikiran kita itu beresonansi ya sama satu frekuensi, akhirnya kita bisa membaca. Ya, bahkan kita pun juga bisa tahu nih orang itu lagi, oh ini lagi marah nih, ini lagi happy nih, karena pikiran kita itu kelihatan di badannya ya, apa Oke, oke. tubuhnya dari ekspresi mukanya gitu. Nah, itu tentang pikiran ya. Nah, selanjutnya lagi ujung-ujungnya ini pikiran itu ngaruhnya ke masuknya ke dalam bawah sadar gitu. Ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu apa sih? Ya. Nggak apa-apa sekaligus ini saya ulangi dulu terkait dengan alam sadar dan bawah sadar gitu kan. Kalau pikiran itu adalah alam sadar. Apa yang kita pikirkan itu adalah bawah sadar logik gitu kan. Tapi kumpulan dari semuanya pengalaman hidup kita itu bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu ngaruhnya ke perasaan nanti emosi gitu kan. Nah, The Secret ini itu pekerjaan di bawah sadar gitu, di perasaan. Jadi kalau ada yang bilang itu hati-hati dengan pikiran itu betul, tetapi yang lebih tepatnya lagi ya setelah saya baca-baca itu adalah dari perasaan. Karena dari apa yang kita rasa itu akan timbul pikiran. Ada yang bilang pikiran dulu. Iya betul pikiran gitu kan, pikiran dulu ya, nggak masalah gitu. Tetapi kan sebenarnya kita ini terbentuk dari apa yang kita dengar gitu. Yang orang masukin jajalan di pikiran kita, jadi terbentuklah yang namanya bawah sadar kita gitu, yang kita rasakan. Kita ngambil sikap itu, berpikir itu tergantung dari di dalam diri kita. Benar nggak ya? Kita ngelihat orang misalnya, Betul, orang itu betul, diem, betul. tiba-tiba kita, wah ini jangan-jangan orangnya sombong. Yang bilang sombong itu siapa sih gitu? Karena adanya di sini gitu kan, kita menyangka dia sombong gitu kan, ya. Nah, kalau kita bilang juga, oh dia ini anak baik, adanya dari mana kita berpikir seperti itu? Karena dari dalam bawah sadar gitu kan. Ini agak ini sedikit ya, agak lumayan penjelasannya ya, bawah sadar ya. Sekarang kita akan cerita lagi ke pikiran gitu kan, ya. Nah, pikiran itu sendiri sebenarnya tadi saya bilang ya ada getaran gitu kan, ya, ada getaran-getaran. Nah, Oke. getaran-getaran itu dibagi-bagi is. Kalau misalnya tadi kan ada yang namanya ya vibrasi pikiran, getaran pikiran ya. Oke. Nah, ada yang namanya pertama ya, gelombang yang namanya gelombang delta gitu. Delta itu di bawah 4 Hz. Jadi ada cerita pikiran itu diukur yang melalui suatu alat, akhirnya dapat nih gelombang, diklasifikasi karena beberapa jenis gitu kan oleh para ahli. Yang pertama itu delta ya, delta itu di bawah 4 Hz. Itu kondisinya pada saat kita tidur lelap, deep sleep. Tujuannya apa? Itu untuk supaya kita recovery. Deep sleep itu kalau misalnya kita capek memperbaiki tubuh ya biar kita nggak lelah, nah itu masuk yang namanya delta gitu kan. Kemudian ada yang namanya theta. Theta itu dari 4 sampai dengan 8 Hz. Ya, itu kondisi di mana pada saat kita wah apa mau tidur gitu atau setelah bangun tidur setengah-setengah sadar atau meditasi. Nah, itu yang namanya theta. Ini tolong diingat ya, nanti akan ada kaitannya dengan selanjutnya gitu kan. Kemudian Ya, ada ya. gelombang yang namanya alfa gitu. Alfa itu 8 sampai 13 Hz Ter- gitu kan. Nah, alfa ini itu pada saat kondisi kita rileks gitu kan, saat senang, saat lagi olahraga, ya. Dan selanjutnya ada yang namanya beta. Beta itu saat kita lagi betul-betul sadar. Biasanya kita bekerja gitu kan. Pada saat kita bekerja ya stres gitu kan, itu kondisinya betul-betul sadar. Nah, itu kondisi di beta. Nah, bagaimana supaya apa namanya? Kita bisa masukkan sesuatu itu ke bawah sadar karena alam bawah sadar itulah nanti ada hubungannya dengan yang namanya law of attraction ini. Itu pada saat yang namanya gelombang theta dan alpha gitu. Oke, theta dan Oke? alpha. Ya, gitu. Berarti Sementara ketika gitu. delta dan beta itu nggak ada kaitannya dengan law of attraction itu, Kak, Bang? Delta ya karena kita deep sleep ya. Kita deep sleep kan Iya. jadi nggak udah tidurnya nggak sadar lagi gitu ya. Bisa dibilang nggak sadar lagi. Jadi ya itu bekerjanya law of attraction itu di theta dan alpha gitu Alpha. kan. Dan itu yang akan nanti masuk ke bawah sadar sehingga itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Ya kalau kita berpikir misalkan apa yang kita rasakan jadi pikiran, pikiran itu jadi yang namanya tindakan, tindakan itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan jadi yang namanya karakter. Kalau sudah karakter itu ujungnya nasib. Jadi tergantung dari apa yang kita rasakan dulu di dalam sini gitu. Nanti akan ada Oh, beberapa oke, oke. contoh gitu kan, gitu. Nah, terus ada juga gini Is.
ini sedikit kasus ya, ada sedikit kasus terkait dengan tadi kebiasaan gitu kan. Ada orang gitu kan pengen berubah gitu, pengen baik, ikut yang namanya motivasi gitu kan, atau ikut majelis ilmu belajar tentang agama. Ya setelah selesai belajar agama, lah kok saya nggak berubah gitu. Ya jawabannya sih karena dia cuma sekali gitu. Ya sementara aplikasi dari law of attraction ini adalah dari rasa gitu kan, dari emosi, dari bawah sadar ya. Harus dengar berkali-kali. Kadang-kadang kita dengar berkali-kali pun tentang belajar ilmu gitu kan, belajar apapun Ya, itu ya. kita juga masih Masih belum belum berubah. belum berubah gitu. Apalagi kalau kita cuma Iya, sekali betul. kata berubah itu kan jelas-jelas nggak mungkin. Nah makanya dari agama itu menyuruh kita itu untuk tuntutlah terus ilmu sampai ke liang kubur gitu kan, karena pengaruhnya nanti sampai ke karakter kita gitu kan, ke dalam diri kita sendiri yang akan pengaruh kepada nanti law of attraction-nya gitu kan, gitu. Berarti pernyataan ke Abang tadi juga udah ini ya, menjawab tentang cara kerja juga tuh, tentang cara kerja law of attraction. Iya betul, itu sih teknisnya ya. Ada lagi yang dia itu adalah bagaimana pentingnya kita berkata-kata ya. Tadi kan apa yang kita rasakan ya, kata-kata itu juga Ya, mempengaruhi karena kata-kata itu terkait kerasa. Apalagi kalau kita ngomong pakai emosi itu biasa jadi kenyataan kayak gitu. Misalnya ya gini, eh, kita ngomongin orang lah, atau apa sih yang sering terjadi ini di sekarang ini. Misalnya ya, hmm, ini contoh, mau yang positif atau yang negatif dulu aja deh. Ya kita ngelihat nih di suatu tayangan ada mobil gitu kan, mobil jenis tertentu, pengemudinya arogan gitu kan. Wow, dikit-dikit mau mukul gitu kan, mau memaki-maki gitu karena akhirnya kita masuk ke dalam pikiran kita bahwa, ke dalam perasaan kita bahwa mobil jenis ini orangnya jahat-jahat gitu kan. Jadi pada saat di jalan kita ngeliat mobil ini, Allah ini mobil arogan nih, padahal nggak salah. Itu karena apa yang kita pikirkan jadi kenyataan. Jadi ngeliat sesuatu itu kayak, oh ya ini betul gitu. Atau satu lagi nih, pada saat kita berprasangka gitu ya, prasangka orang ya. Ada misal kita punya teman gitu kan, kita punya teman. Kita nggak tahu nih dia itu baik atau enggak ya. Tapi karena ada yang bisikin ke kita, dia ini anaknya pelit gitu. Akhirnya kita berprasangka, wah ini anaknya pelit. Nangkep nggak oke, Is, oke. kalau kita misalnya sudah menyangka orang itu pelit, kita ini akan ada benteng gitu. Kayak Ya, kita menjaga ada diri, timbul sikap, perasaan nggak suka gitu ya jadinya. perasaan nggak suka. Akhirnya ngaruh kan ke tindakan kita gitu kan. Kita Ngaruh. berbuat yang tidak menyenangkan gitu. Akhirnya kita memperlakukan dia dengan memposisikan dia pelit. Akhirnya dia ngerasa, oh walaupun dia udah baik misalnya, dia udah berbagi nih gitu kan. Terus kita bilang, ah ini pasti ada maunya, lu pelit gitu. Kita bilang dia pelit, padahal dia nggak pelit sebenarnya. Apa yang terjadi? Ya dia jadi pelit beneran karena setiap yang dia Hmm. lakukan baik gitu kan, tetap aja dikira pelit, akhirnya jadi pelit beneran. Nah makanya nggak boleh kita itu pengen mengharapkan orang itu menjadi baik dengan memaki gitu. Ah lu ini gitu aja kok marah gitu kan, ya marah lah gitu. Nggak bisa kayak gitu, kita karena kita bilang ke dia itu adalah hal yang negatif, karena kan bawah sadar nggak mengenal kata-kata tidak ya, seperti yang dulu pernah kita beberapa diskusi sebelumnya kayak gitu kan. Ya, ya. Nah ada lagi nih contoh dari the secret gitu kan, atau law of attraction yang baik gitu ya. Ini juga yang baik, mungkin Ais tahu gitu kan, ceritanya ada pada ini, nggak jauh-jauh amat sih, masih tahun 90-an gitu kan. Ya ada seorang anak kecil gitu kan, anaknya itu bisa dibilang ya aktif ya, bukan nakal gitu kan, aktif gitu kan, senang bermain. Nah di Arab gitu kan, hingga pada satu ketika ayahnya ini ada kedatangan tamu gitu, tamu agung lah ceritanya ya. Akhirnya bilang ke ibunya bahwa ayahnya akan kedatangan tamu, ibunya menyiapkan makanan gitu, karena tamu agung yang datang terhormat, si ibu nyiapin makanan. Nah anak ini tadi itu sibuk main tanah gitu kan. Nah pada saat masakan sudah jadi, ya dihidangkanlah di tamu agung tersebut. Si anak itu menaburkan pasir gitu kan, tanah ke masakan tersebut. Ya, akhirnya ibunya marah gitu. Tapi karena ibunya marah, berkata-katanya seperti ini: dasar kamu, ya pergi dan menjadi imam besar lah di Masjidil Haram gitu. Akhirnya apa yang terjadi sekarang ya? Imam itu adalah kisah dari Imam Abdurrahman As-Sudais. Jadi hati-hati dengan perkataan gitu Oh, kan. Ya, untung ibunya berkata-kata,
dasar kamu, udahlah pergi sana jadi imam besar. Coba kalau dia bilang, ini anak jadi batu gitu, jadi batu beneran. Makanya hati-hati ya dengan perkataan ya, ucapan yang disertai dengan emosi gitu. Itu akan menjadi kenyataan seperti itu, Is. Kurang lebih ya tadi cara kerjanya. Berarti nggak beda jauh dengan kasus Malin Kundang ya Kak Abang ya, yang mitos-mitos itu ya kan? Iya, kayak legenda gitu ya. Legenda itu kan Hmm. dia bilang dikutuk jadi batu ya jadi batu beneran karena kan apalagi seorang ibu ya. Ya, 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 ya. kita kan bicara The Secret ini atau Law of Attraction ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan jadi kenyataan. Jadi seperti itulah gitu kan. Ada satu contoh lagi Is gitu kan. Misalnya kenapa kita tidak boleh harus mengatur rasa di dalam diri kita ya, supaya itu jadinya kepikiran dan akan menyebarkan getaran-getaran gitu ya, yang akan menarik apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi Oke. misalnya kita pernah pengalaman trauma gitu. Kita pernah pengalaman trauma dengan entah dengan keluarga, dari orang-orang terdekat atau pasangan atau siapapun, ya. Itu ada seperti itu. Ya. Nah, itu kan masuk nih ke dalam bawah sadar kita ya, ke dalam perasaan kita. Kan kita nggak tahu gitu kan itu sebenarnya nggak baik dilakukan, tapi itu masuk ke dalam kita. Akhirnya rasa itu terbawa gitu. Rasa itu terbawa, oke, kita ngerti sih itu nggak baik dilakukan gitu. Tapi pada saat kita melihat misalnya, oh pernah disakiti oleh pasangan atau kita pernah disakiti oleh anak atau orang tua gitu ya. Kita ngelihat misalnya ada lawan jenis lah. Misalnya ada wanita yang pernah disakiti oleh laki-laki gitu. Ngelihat laki-laki, padahal laki-laki itu nggak salah gitu. Tapi karena dia pernah disakiti, jadi dia menganggap semua laki-laki itu sama. Kayak gitu kan. Akhirnya apa yang tadi karena dia menganggap laki-laki itu adalah buaya darat, misalnya laki-laki itu orang yang nggak bener lah, ngaruh ke tindakannya. Akhirnya apa yang dia pikirkan itu menjadi kenyataan. Seperti itu, ya. Oke, Atau oke. juga tadi kita lari lagi ke prasangka juga ya, sedikit ini ada yang lupa tadi ya. Misalnya kita Ais nih punya teman gitu. Ais punya teman ya. Temannya itu Ais sudah merasa suka dengan teman itu. Image-nya di mata Ais baik nih, anak suka membantu. Pada saat terjadi kesalahan, ya mungkin Ais akan maklum gitu. Oh, ini anak sebenarnya baik kok. Jadi walaupun dia kadang-kadang ada berbuat nakal atau salah ya karena kita sudah menganggap dia baik ya tetap akan jadi anak baik gitu. Tapi kalau kita udah ngira ini orang, wah sontoloyo nih udah nggak benar gitu kan orangnya ya. Ya pada saat dia berbuat baik pun juga kita akan memposisikan dia sebagai orang yang tidak baik. Nah makanya itu seperti itu ya yang cara kerja The Secret sebelum kita bahas tentang rezeki. Itu Is. Oke, oke, oke. Hmm. Lanjut ya Kak Abang ya. Itu kan Ya. contoh-contohnya tuh di luar pribadi Kak Abang nih. Hmm, Pribadi hmm. Kak Abang sendiri ada nggak sih pernah ngalamin yang dari Law of Attraction ini? Banyak sih sebenarnya ya. Contoh-contoh yang sebenarnya kita nggak sadar gitu kan. Ya seperti Nah, misalnya ini cerita cerita sendiri ya. Ya, jadi kalau misalnya saya sendiri dulu itu pernah ada beberapa kejadian yang nggak sadar ini ternyata adalah aplikasi gitu dari yang namanya Law of Attraction. Misalnya ya. sepulang kuliah dulu kan. Nah, sepulang kuliah itu berpikir nih, wah di mall ini akan dapat parkiran dekat dengan pintu masuk. Tapi mikirnya udah sebelum sebelum nyampe ya kalau sudah dekat-dekat itu nggak bekerja biasanya. Nah, itu persis apa yang kejadian. Terus juga pada waktu itu sebelum lanjut kuliah di Bandung tahun 2008 ya, itu kayak ngelamun gitu kan, kayak ngelamun pengen yang namanya komunikator gitu. Nggak ngomong ya, tapi dirasain kayak pengen gitu, rasanya udah megang. Tiba-tiba mama nelpon gitu kan, ini mau yang mana gitu, komunikatornya seri apa gitu. Wah, kejadian pernah Oh, juga waktu misalnya dulu pernah nyoba ya, pernah nyoba manisan, bukan manisan sih, kayak rumput laut buatan Lombok gitu kan, jelly-jelly gitu. Pernah nyoba nih dari teman, wah enak banget. Ini dari mana sih? Saya tanya gitu kan. Dari Lombok kata teman. Waduh, kapan ya dapat ini? Sambil ngebayangin gitu, sambil dirasakan dapat. Tiba-tiba ya mama dari Lombok gitu kan kasih oleh-oleh. Nah, itu beberapa kejadian yang banyak ya. Contoh lagi gitu, ada contoh lagi ya. Nah, itu kalau kita rasa feel positif ya. Tapi kalau kita ada kata-kata tidak, itu juga akan terjadi. Ya, contoh misalnya saya nggak mau nih hidup di Jakarta, pakai emosi. Saya nggak mau pokoknya tinggal di Jakarta. Tapi apa yang terjadi? Tinggal di Jakarta gitu. Karena kan nggak tidak mengenal kata-kata tidak ya. Bawah sadar itu ya, narik ke The Secret. Ya, mungkin Ais pernah tahu ya kalau misalnya disuruh, Is,
tolong jangan dibayangin gunung gitu ya, yang kebayang ya gunung gitu kan. Nah, Di jadi gunung. cara kerja pikiran tuh kayak gitu ya, aplikasinya ke The Secret. Saya nggak mau, pokoknya karena dulu pernah kuliah ya waktu di Bandung itu kan, lanjut tuh S2 kan terkait dengan keuangan, dari teknik ke keuangan, aduh itu ampun deh ya, ada bagian keuangan nggak mau lah keuangan gitu. Ternyata sekarang bergerak di bidang keuangan Keuangan. ya, kayak kayak gitu. Itu beberapa hal yang kejadian pribadi ya. Kemudian juga dulu dirasa misalnya pas pas masih kecil ngelihat seseorang itu, kok dia bisa main gitar gitu, kok dia bisa main basket, dia bisa olahraga, kayaknya asik deh, multi talent gitu kan, bisa jadi ngomong. Akhirnya saya rasakan gitu kan, kalau saya di posisi ini akan enak ya. Nah itu terjadi sekarang. Pernah juga gitu kan ngebayangin lagi, ini contoh di pekerjaan ya. Karena pernah saya melihat ada waktu itu tuh, waktu posisinya sama-sama staff gitu kan. Ya ada teman kerja lah gitu. Ngomongin, lu bos doang gitu ke atasan. Bisa cuma nyuruh tapi nggak bisa yang lain. Nah itu kan masuk nih. Wah, kalau saya jadi bos, saya harus bisa semuanya gitu kan. Jangan cuma bisa merintah, harus bisa misalnya Ya, ya. olahraga gitu. Jangan sampai diremehin oleh anak buah. Kadang-kadang kan ada anak buah itu yang main futsal ngolongin bos gitu, main basket bosnya capek dikatain. Nah saya, yang penting kalau saya rasa, saat saya menjadi atasan, saya punya tim gitu kan ya, minimal saya di atas anak buah gitu kan, di atas tim saya lah, seperti itu. Kalaupun misalnya dia menang, kalaupun ini keyakinannya dia menang, itu akan susah ngalahin saya, dan itu terjadi gitu apa yang kita yakini ya. Itu lagi contoh. Nah, contoh negatif itu yang baik ya. Contoh negatif lagi ini yang kejadian waktu dulu tahun 2011, waktu saya dinas di Purworejo gitu kan. Itu kan kota yang nggak terlalu besar lah ya kotanya ya. Itu beli baju nih, beli baju untuk, waktu itu masih training gitu kan. Baju, ya bajunya kan belinya di Jakarta. Bagus gitu kan. Di sana kan agak susah tuh laundry. Kalaupun ada laundry, itu apa namanya? Takut nanti tiba-tiba kotor atau kena noda. Takut ya, ada perasaan takut diisi. Apa yang terjadi? Kejadian. Bajunya juga kena apa, noda lah pada saat nge-laundry. Diganti ya, diganti tapi cuma berapa sekian kali dari harga laundry ya. Kalau misalnya laundrynya cuma 4.000, diganti cuma 20.000 kayak gitu kan. Ya, nah terus satu lagi itu dulu pas SMA ya, waktu ada perlombaan baris berbaris. Nah, pas baris berbaris itu ada salah satu junior itu pinjam mobil gitu kan, pinjam mobil untuk ngantar junior yang selesai lomba. Nah terus mobilnya nggak kembali-kembali gitu kan. Terus ada salah satu junior gitu ya, di Paskibra itu bilang, jangan-jangan mobilnya kakak gitu kan, mobil saya gitu kan, kecelakaan. Terus saya bilang, hati-hati dengan omonganmu, padahal dulu belum ngerti apa yang terjadi. Kecelakaan beneran. Beneran. Iya, makanya itu hati-hati apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan kita yakini itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Kayak gitu ya aplikasinya gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Terus eh, dari law of attraction itu ke Abang, ada Mm-mm. nggak sih pengaruh eksternal kayak media massa, mungkin Mm-mm. sosmed dan lain sebagainya yang mempengaruhi itu? Ya, sebenarnya ya, kita kembali lagi ke bahasa dari pikirannya untuk itu. Nah, kenapa sih sekarang ini ada setiap kejadian misalnya, ada yang komplain terkait dengan COD beruntun gitu, ada yang kejadian-kejadian misalnya memaki-maki di depan umum, komplain di restoran. Begitu ada satu itu keluar gitu kan. Ada tindak kekerasan gitu ya, orang membuat keributan di depan umum. Tapi setelah itu terjadi, ada lagi kejadian. Itu tahu nggak kenapa? Ya karena kita itu dari perasaan kita gitu kan. Contoh gini kita ngelihat kejadian tidak menyenangkan di sosmed, berita-berita yang buruk gitu kan, berita-berita negatif, orang berantem, orang cekcok gitu kan, orang apapun itu yang tidak baik. Apa yang kita Oke, rasakan? waspada. Waspada, terus feelingnya gimana? Enak nggak Nggak yang kita enak rasain? pasti. Pasti nggak enak ya, karena waduh kayaknya dongkol gitu kan, ikut ke bawah emosi gitu kan, biasanya gitu. Nah, kita tahu itu nggak baik. Oke, kata orang, ya udahlah nggak apa-apa, cuma untuk jaga-jaga supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kata siapa gitu? Karena emosi yang menggumpal, ya, perasaan itu menggumpal pada saat ada trigger kita ngeliat
orang di restoran misalnya, kita ngelihat nih contoh ya, di restoran itu orang memaki-maki pelayannya, memaki-maki waitersnya gitu kan. Oke. Ya itu ngegumpal masuk kita, oh kayaknya gini banget lah gitu kan, nggak enak gitu kan, ada perasaan negatif dalam diri kita. Nah kemudian pada saat kita melihat di restoran waiters nggak sengaja melakukan hal yang sama, itu kepancing kita karena pernah mengingat perasaan yang lama, itu akan keluar kayak gitu is. Jadi perasaannya yang selama tersimpan itu akan meledak dan keluar gitu, karena kita menganggap itu responnya itu seperti itu gitu. Hmm, Pernah ya mungkin kayak nggak gitu ya. sih Kak Bang, Mhm, kayak gini nih, ketika mhm, ada suatu hal yang viral gitu di mhm, media lah kita bilang. mhm, mhm, Nah, karena satu kejadian viral itu udah keluar, kita mhm. jadi pengen ngeluarin hal yang sama gitu, pengen melakukan hal yang Betul. sama. Mungkin nggak kayak gitu? Itu bisa. Ya karena kita nggak tahu nih. Ya, tersimpan di dalam gitu kan. Jadi sebenarnya kayak apa law of attraction ini kan apa yang kita rasakan ya, perasaan yang keluar dari dalam diri kita. Nah, kita nggak tahu itu betul atau salah. Contoh misalnya kayak kita ngomongin orang gitu kan. Kita ada bukan ngomongin orang, kita itu ada rahasia. Ya. Kita ada rahasia, terus cerita ke orang. Nih, tolong bahwa si X ini bla 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 bla. Tolong jangan diceritain ya. Kemungkinan akan nyebar nggak cerita itu? Kalau udah dibilang kayak gitu. Kemungkinan Besar kemungkinan nggak. akan nyebar. Karena nggak bisa, kita nggak tahu Ya, nih. Dia bilang enggak tuh kita nggak tahu nih. Oh, taunya ya. saya pernah dengar dulu si ini cerita, tapi kita lupa bahwa si itu bilang jangan ceritain gitu. Jadi, oh kita cerita-cerita aja. Nah, sama seperti kejadian gitu kan. Bahkan dulu misalnya ada seseorang nama, misalnya nama orang itu anggaplah Andi gitu kan. Si Andi ini sering dibully gitu oleh teman lah atau Oke. oleh teman kita. Kita nggak ikut ngebully nih. Andi di ceng-cengin gitu ya. Oke, kita nggak ikut ngebully. Tapi kalau pada saat kita ketemu orang yang sama namanya Andi, kita tiba-tiba ingat, ya kita akan melakukan, itu kan cenderungnya akan melakukan Betul. yang dilakukan teman kita itu kepada si Andi ini, walaupun Andi itu orang yang berbeda. Nah, makanya sama kayak tadi, tayangan negatif ya, tayangan-tayangan negatif. Kita misalnya film-film, ya kita ngelihat nih orang-orang kurang ajar dengan orang tua, kurang ajar dengan guru, yang ngegeng-ngegeng gitu kan, melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu dari mana sih sebenarnya? Dari apa yang mereka lihat kan, dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka rasakan, ya akhirnya kejadian kayak gitu is, menarik kehidupan mereka yang mereka lihat itu ke realita kayak gitu, walaupun dia tahu itu Hmm, nggak baik kayak gitu. Makanya hindari ya sekarang bergosip, bergibah, apalagi gibah ya, kita nggak tahu orang nih gitu kan, kita nggak tahu orang ya kan, tiba-tiba dengar nih bahwa ada kasus dari media terkait tentang orang yang ini misalnya, bla 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 bla, kasusnya apa misalnya pembunuhan lah macam-macam apa apa, kita yang nggak tahu ikut ngejudge gitu kan, seolah kita tahu kayak kayak gitu. Jadi kalau ada akhirnya ngaruh ke instansi misalnya, oh orang dari kesatuan ini seperti ini gitu. Itu oke, oke, berbahaya oke. kayak gitu kan. Tayangan-tayangan negatif itu ya. Makanya kita nggak boleh tuh berkata-kata yang buruk, gibah dan lain sebagainya gitu kan. Seperti itu. Jadi tayangan-tayangan itu efeknya, dan itu akan menarik ke kehidupan kita. Lihat aja gitu. Semakin banyak apa kriminal yang bervariasi itu karena dari tayangan, akhirnya oh, seolah-olah membuka bagaimana caranya untuk melakukan penipuan lah Melakukan melalui kriminal. telepon lah gitu kan, untuk menipu orang supaya dia apa transfer uang sekian gitu kan, yang fiktif-fiktif seperti itu, jadi kenyataan. Hmm. Terus ke Abang, Hmm. apakah LOE ini ada hal yang harus dilakukan agar hal itu tuh berhasil ke Abang? Oke, nah ini agak panjang ya sebenarnya kalau supaya dia berhasil ya. Kalau di buku sih yang saya baca gitu kan, ya di buku yang pernah saya baca itu The Secret gitu kan, ada seorang karyawan gitu kan, dia karyawan itu kok ngerasa lingkungannya ini membencinya gitu kan, dia membencinya, terus juga apa-apa dia tuh kayaknya salah terus gitu kan, karena dia berpikir curiga terus dengan orang-orang di sekitarnya, menganggap orang-orang itu memang membenci, jadi akhirnya terjadi gitu kan. Nah tapi pada saat dia tahu aplikasi ini, akhirnya dia berprasangka baik bahwa orang-orang di sekitarnya itu menyenangkan gitu kan, orang-orangnya baik, helpful, akan membantu dia. Nah pada akhirnya semuanya itu terjadi gitu kan. Itu contoh, tapi belum membahas tentang detail-detailnya. Nah ini kita akan bahas tentang detail ya. Kalau simpelnya kan apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan.
Iya, Ya, apa yang kita yakini terwujud tadi ya, bukan keinginannya, apa yang kita rasa terwujud itu akan terwujud terwujud. gitu kan. Contohnya misalnya kalau kita yakin nih deketin mencari jodoh gitu. Ya Is ya, kita yakin nih kita bisa dapetin pasangan gitu. Kalau kita yakin itu akan tercermin, kita akan bertindak. Bener nggak kayak gitu? Ya, Tapi kalau betul. kita nggak yakin, wah kayaknya dia bukan jodoh gue deh. Ya nggak akan dikejar kayak gitu. Atau undian gitu kan, kita yakin nih kita minimal ini walaupun nggak bukan untuk ditiru ya, kita ya apa ada keyakinan bahwa kita akan menang undian, paling nggak kita ngisi formulir lah gitu kan, dari apa masukin. Tapi kalau kita nggak yakin kita akan memenangkan itu, kita nggak akan ngisi, intinya akan ngaruh kepada tindakan. Nah sekarang kita bahas beberapa step dari tindakan-tindakan tersebut ya. Pertama gitu kan, ya meyakini kalau Allah itu ada kayak gitu. Ya yakin dulu nih iman gitu kan. Kalau iman itu bagaimana sih kita tahu iman kita kuat atau tidak? Kalau kita sudah melihat sesuatu terjadi, kita yakin itu enggak, bukan iman namanya. Karena kita sudah melihat kok gitu kan. Tapi kalau kita belum pernah tahu ya, kita belum pernah melihat, kita belum pernah ketemu, tapi kita yakin nih bahwa kita akan sampai ke tujuan kita dengan mengikuti apa yang diperintahkan, itu baru yang namanya iman yang kuat. Ya seperti itu ya. Kita Oke, misalnya sholat gitu kan, kita kan nggak tahu nih benar nggak gitu kan sebenarnya ya, apakah benar gitu kan kita akan masuk surga, tapi kita lakukan terus, itu baru yang namanya iman ya, karena LOA ini Allah yang menciptakan gitu ya. Itu yang pertama ya, ini saya singkat-singkat aja ngeliat jam dulu. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita yang namanya adalah bersyukur ya, karena pada saat kita grateful, kita bersyukur, itu energi getarannya itu akan tinggi ya, getarannya akan tinggi. Tapi kalau kita mengeluh itu getarannya rendah gitu kan. Jadi supaya terwujud itu kita banyak bersyukur. Misalnya contoh ya, bersyukur itu seperti apa sih? Misalnya gini, contoh ya, Ais punya teman, ya Ais punya teman gitu. Nah, teman itu Ais lihat nih temannya itu kayaknya lagi susah gitu kan, butuh bantuan. Ya dia butuh misalnya buku pelajaran ya kuliah. Terus Ais kasih, tak nih saya kasih buku, tuh pinjemin deh. Reaksi dari temannya, Masya Allah makasih Is gitu kan, berkat buku ini saya bisa belajar, saya akhirnya bisa untuk menambah ilmu saya. Apa yang Ais rasakan? iya, seakan-akan menjadi orang yang bermanfaat gitu untuk dia. Senang ya, Iya, senang ya kalau ada orang yang kita bantu tiba-tiba dia akhirnya apa, memuji dan bersyukur gitu kan, berterima kasih. berterima kasih. Akhirnya kalau ada apa-apa lagi, kemungkinan Ais akan bantu lagi nggak gitu, kalau misalnya dia ada Akan bantu butuh, lagi. akan bantu lagi ya. Nah tapi kalau Iya, misalnya temannya tadi gitu udah dikasih buku nih, Ais pinjemin buku gitu kan, terus dia ngeluh, ya elah kok cuma lu kasih doang sih, buku pinjemin, kasih kek. Apa yang Ais rasain? Kesel nggak? orangnya ngelunjak nih, pengen disikat juga kayaknya. Ngelunjak pengen disikat. Nah seperti itulah kita ya, kalau kita mensyukuri apa yang sudah kita punya sekarang ini, ya apalagi Allah gitu yang maha pemurah ya, kita akan ditambah ya insya Allah rezekinya gitu. Kalau misalnya cuaca panas ya jangan ngeluh, ini ya Allah ini panas banget sih, tapi kita harus ganti kata-kata kita menjadi positif, sehingga ngaruhnya nanti ke perasaan juga ya. Misalnya, wah hari ini panas ya, beruntung banget nih, jadinya kita nggak perlu olahraga tapi keluar keringat, itu akan lebih enak gitu kan ya. Atau misalnya tiba-tiba kita lagi banyak pekerjaan, ya jangan mengeluh, misalnya mengeluhkan itu, wah kerjaan nggak habis-habis nih, wah energi lu turun gitu, rezeki akan jauh gitu kan. Bos lu juga kalau kalau ngedenger ini nggak akan lagi, wah ini orang selesai gitu, nggak bisa dikasih kesempatan. Tapi kalau kita ganti kata-katanya ya dengan bersyukur, ya Allah terima kasih ya, karena ada pekerjaan ini saya bisa bermanfaat bagi umat dan sekaligus untuk mengembangkan diri. Nah itu apa yang dirasakan gitu kan. Nah itu akan menarik ya dengan rezeki gitu. Itu yang pertama, bersyukur gitu kan. Jadi jangan mengeluh kalau ada sesuatu. Kalau mengeluh, teman misalnya Ais ya, Ais punya teman dikit-dikit dikasih dosen tugas misalnya, kita mengeluh, ah dosen ini dikit-dikit tugas, terus dia makan, ah makanan gak enak, kita juga jadi bete kan, temenan dengan orang yang punya energi negatif gitu kan. Ya Iya, akhirnya iya. kalau kita punya rezeki, kita nggak akan bagi dia gitu, jangan-jangan nanti gue dihina gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang positif ya kita akan ajak dia kalau misalnya ada peluang gitu. Itu yang berikutnya ya, untuk menarik yang namanya rezeki di kehidupan kita ya, dengan yang namanya law of attraction. Jadi selalu bersyukur dan berprasangka baik. Oke. Nah kemudian adalah Oke. berikutnya,
apa ya? eh, Selain yakin sama Allah dan grateful itu, Kak Bang. Oke, oke. Jadi yang jelas tadi sudah ya, kaitannya berikutnya lagi dengan lingkungan positif ya. Kenapa juga seperti kita dari orang-orang yang besar seperti nabi gitu kan, seperti juga beberapa orang-orang pemuka agama itu selalu menyuruh kita ke lingkungan yang positif dan satu visi. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kita energi kita bertambah ya, dan akan mempercepat terjadinya visi kita. Misal contoh nih, contoh ya. Ais pengen Ya, jadi pelari gitu. Kalau di lingkungan yang mager gitu, kira-kira bisa nggak jadi pelari yang tangguh misalnya gitu ya? susah. Mungkin bisa ya, tapi akan Ya, butuh energi. Tapi susah. kalau bisa gabung dengan komunitas, jadi kita akan lebih cepat mempercepat visi kita gitu kan, keinginan kita. Jadi ini nih kalau pengen jadi pengusaha ya gaulnya sama pengusaha gitu kan. Jadi banyak omongan yang bagus tentang inside bisnis kita akan jadi pengusaha. Kemudian terkait dengan niat gitu kan. Berikutnya lagi ya. Niatnya itu doa, jangan untuk diri sendiri gitu. Cara bekerjanya law of attraction ini. Doa itu apa? Ya Allah, aku ingin naik haji gitu kan. Itu kecil energinya gitu. Getarannya kecil. Tapi kalau misalnya kita sebelum naik haji ya, misalnya Ais lagi nih, ada Ais gitu kan, Ais jadi bos, ya, amin gitu kan, jadi yang bos yang Amin, amin. bermanfaat, yang berkelimpahan, nanti tiba-tiba ada Ais punya karyawan, karyawannya bilang, Pak Ais, minjem duit, minjem duit dong gitu, terus Ais tanya gitu, untuk apa? Ya untuk saya sendiri sih, gitu, misalnya untuk beli makan, kemungkinan minjemin nggak? Kalau untuk ngelihat latar belakangnya nggak jelas, nggak bakal sih, Kak Bang. Oke, oke ya ini jawabannya. Yang kedua, kalau Ya, dia bilang, Pak Ais gitu, saya pinjam uang ya. Kenapa? Untuk saya makan dan juga anak istri saya makan gitu. Karena mereka sudah nggak ya, makan dalam beberapa hari lah gitu ya. Kemarin nggak makan gitu. Nanti potong aja gaji saya Pak Ais. Ais akan pinjamin nggak? pinjemin. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Ais, saya pinjam uang dong gitu. Untuk apa? Untuk nanti saya ingin untuk anak istri, kemudian juga ada orang tua saya, ada beberapa keluarga saya itu akan datang ke rumah untuk ada acara, saya ingin bagikan mereka gitu kan. Nanti silakan dipotong dari gaji. Pinjemin nggak? Pinjemin juga. Oke. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita punya keinginan, ya doanya itu bukan untuk diri sendiri, tetapi libatkan orang banyak. Ya, misalnya kita pengen haji, ya Allah, saya pengen haji, tapi bukan untuk diri sendiri gitu. Saya pengen menghajikan keluarga saya beserta dengan tetangga saya. Ya Allah, saya pengen punya mobil gitu. Mobilnya apa? Untuk ngajak jalan-jalan. Kalau ada teman-teman yang pengen ikut gitu kan, pengen istri saya atau misalnya anak-anak saya supaya nggak kehujanan gitu kan. Ya Allah, saya pengen punya ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dengan ilmu ini saya pengen membuat orang itu supaya menjadi lebih baik lagi gitu. Mereka bisa saya buat supaya mereka jauh dari kebodohan. Nah, kalau itu akan lebih kira-kira gimana, Is? Akan lebih cepat dikabulin nggak kira-kira? Lebih cepat dikabulin. Insya Allah ya, seperti itu ya. Jadi, lingkungan positif berikutnya lagi adalah kita niatkan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menolong banyak orang, ya. Nah, berikutnya lagi tadi apa nih, ya? Yakin dengan Allah, iman ya, bersyukur, Ya, prasangka baik, iman, lingkungan bersyukur, positif, lingkungan baik, dan banyak orang niat. nolong ya. Nah, Ya, berikutnya itu ada lagi supaya law of attraction ini bekerja adalah dengan yang namanya melibatkan seluruh panca indera. dalam Ya, artian kayak gimana tuh, Abang? libatkan seluruh panca indera. Misalnya gini, ada yang bilang, saya ingin ke Jepang, Oke, atau nggak usah deh ke Jepang. Bilang aja deh, ada orang yang saya pengen mobil, mobil apa nih? Saya pengen mobil Mercy gitu. Oke, saya pengen mobil Mercy. Tapi orang itu nggak tahu tuh Mercy itu apa, gimana bentuknya, rasanya gimana gitu. Terwujud nggak sih kira-kira? kemungkinan kecil enggak. Kemungkinan Enggak. besar enggak terwujud. Sorry. Kemungkinan besar nggak terwujud. Kenapa? Ya karena dia cuma taunya Mercy. Dia nggak pernah tahu Mercy itu seperti apa. Tapi kalau misal dia tahu, oke, saya pengen Mercy. Mercy jenis apa? E-Class gitu kan. Itu yang warna hitam. Ya, dan di dalamnya itu nanti ada beberapa perangkat yang bisa dikoneksikan kepada smartphone. Dan itu ada beberapa fitur-fitur misalnya untuk lock setirnya supaya bisa ada cruise controlnya. Misalnya kan ada
Oke, oke. sunroofnya gitu kan, ada seperti itu kan. Nah itu saja ternyata nggak cukup is. Yang kita harus rasakan dulu, rasakan dulu gimana sih bau mercy itu, indera penciuman. Visualisasi gimana sih bentuk mercy itu? Apakah bulat, apakah sedan, apakah jeep gitu kan? Kalau kita nggak tahu itu nggak akan gitu kan. Kemudian kita rasain dulu nih, sentuh di kulit gitu kan. Ya, kita apa? Ya kalau kecap nggak bisa ya. Indra itu kan apa? Penciuman, pendengaran. Nah, pendengaran tuh kita rasa dulu nih, pintunya dibuka seperti apa, audio seperti apa. Itulah mengapa pada saat orang test drive kebanyakan beli gitu. Ya, sudah Oh, test drive ya kayak oke, gitu. oke. Ya, Jadi ya, kalau ya. misalnya kita ya Ais pengen ke Jepang, kita nggak tahu di Jepang tuh mau ngapain, agak susah. Ais kenapa sih bisa ke Kairo? Karena Ais mungkin sudah membayangkan Kairo seperti apa, ada info gitu kan. Ais menjadi mahasiswa di sana seperti apa sih? Benar nggak kayak gitu? Ya, benar, Kak, Bang. Ada yang bayangkan, tapi kalau nggak tahu di Kairo itu, misalnya di Mesir itu ngapain sih? Nggak akan ini terwujud karena law of attraction itu terwujud dengan apa yang kita yakini bakal terwujud, bukan keinginannya. Kalau cuma ingin doang sih nggak akan terwujud gitu kan. Itu yang perlu di garis bawahi. Misalnya pengen ke Tokyo gitu, Tokyo berapa harga tiketnya, pesawatnya berapa. Kalau itu sudah tahu itu akan semakin dekat. Tapi kalau cuma oh Jepang, Tokyo, nggak akan terwujud kayak gitu. Ya makanya kalau misalnya sudah disuruh, nah sekarang gimana caranya? Misalnya tadi kan Mercy itu terlalu tinggi gitu kan, ya. Law of attraction ini kerja itu step by step is bertingkat berprogres. Nggak bisa tiba-tiba misalnya kita tuh mohon maaf ya penghasilan cuma 3 juta, 4 juta sebulan pengen punya Mercy gitu. Bisa nggak sih? Ya bisa. Tapi kebanyakan yang gagal itu bahwa dia, yes, dia bisa beli Mercy, saya pasti bisa. Itu nggak seperti itu. Kenapa? Karena kondisi setiap orang itu berbeda. Ya, Berbeda. ya. Dia bisa, saya pasti bisa itu berlaku pada saat misalnya ya saya memiliki potensi lebih besar dari dia gitu. Saya orang kaya, si Fulan ini orang biasa. Dia beli motor, dia bisa, ya saya pasti bisa. Itu berlaku. Tapi kalau misalnya kita di bawah ya, ada yang di atas, nggak bisa, wah, seolah-olah tubuh apa perasaan itu nolak gitu kan, pikiran itu nolak, bawah sadar itu nolak, nolak gitu kan. Dia bisa, saya pasti bisa, belum tentu gitu. Duit lu di mana? Tapi supaya bisa adalah bahasanya seperti ini. Ya Allah, saat ini saya sedang berproses. Jadi berproses merasanya, berproses untuk memiliki yang namanya Mercy tadi. Nah, supaya lebih cepat apa? Ya, naikin dulu nih dari misal jalan kaki beli motor gitu. Oke, beli motor. Nah, setelah dapat motor, oke, sekarang ada motor gitu kan. Berikutnya lagi apa? Beli mobil. Mobilnya apa nih? Avanza gitu. Oke, sudah Avanza beli lagi nih. Berikutnya contoh ya, mobil yang namanya Fortuner. Akhirnya naik kelas jadi Mercy. Nah, itu bertahap seperti itu, Is. Ya. Kita Oke, rasain oke. dulu gitu kan. Atau satu lagi caranya ya, misalnya kita supaya beli Mercy. Tadi kan rasain dulu test drive ya. Supaya narik itu ada lagi. Itu bisa rental kayak gitu. Kita Hmm, rental mobil gitu kan. Oke, ngerasain akhirnya enak, cocok. Sudah, biasanya lebih cepat ya. Nah, ini ada satu tips lagi nih, ada satu tips lagi. Ais ini ya terkait dengan keturunan gitu. Saya pernah baca juga gitu kan. Ada yang dulu juga di salah satu keluarga kita pun juga ada belum punya keturunan gitu kan. Tapi caranya apa? Rasain dulu seolah-olah dia sudah punya keturunan. Apa? ya, ya. Pinjem ini Anak ponakannya gitu orang. ya, masih bayi Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Diasuh gitu kan, dapat feel-nya gitu kan. Akhirnya oh ini sudah merasa anak saya hamil gitu. Seperti itu. Jadi ada feel-nya dulu yang dibangun libatkan seluruh panca indera. Oke? Oke, Nah, oke. berikutnya lagi adalah tadi terkait dengan gelombang otak. Tadi gelombang otak itu apa? Ada yang namanya delta, Ya, theta, beta, alpha, alfa, dan beta. gamma. Beta, sorry, beta ya, Ya, beta. Beta itu pada saat kondisi kita stres gitu kan. Banyak pekerjaan biasa stres. Ini tidak tidak masuk ke dalam pikiran. Kalau yang dari sini tadi itu adalah kondisi pada saat kita deep sleep tadi, ya, ya, gamma ya. Nah, dua ini yang bersisa dua nih, alpha dan theta. beta. Itu kondisi di mana kita sedang relax meditasi itu adalah di mana dua gelombang ini. Disitulah law of attraction bekerja. Oke? Okay? Ini ada Ya, pertanyaan juga dari Dog Food. ya. Nanti kita bahas ya di ini dulu. Oke. Oke, Okay. Ya. Di dua tadi tuh alpha dan theta. Di mana caranya oke. kita bisa mengakses alpha dan theta ini? Itu pertama di sholat tahajud is. Ya,
Salat tahajud kedua pada saat subuh, ketiga pada saat duha. Disitulah otak itu banyak gelombang yang namanya theta dan alfa. Nah, makanya kalau kita kaitkan dengan agama, ya tahajud itu kenapa sih dibilang doanya tahajud tiba-tiba hajat terwujud gitu kan? Tahajud gitu. Nah, karena seperti itu kaitannya kalau kita kaitkan dengan yang namanya law of attraction. Gitu. Subuh juga nih pada saat kita bangun tidur gitu kan, biasanya nggak mikir yang aneh-aneh, pikiran belum stres itu akan lebih cepat dikabulkan. Nah, apalagi diulangi. Tadi kan saya sudah bilang tuh, semua yang kita lakukan berulang-ulang itu akan membentuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar itulah yang akan menentukan nasib kita nanti gitu, proyeksi masa depan kita. Kalau kita misalnya tahajud gitu kan, sudah getarannya bagus, gelombangnya gelombang alfa dan atau theta gitu kan, kita lakukan berulang-ulang kira-kira itu akan menghujam nggak ke kalbu kalau bahasa ininya ya, bahasa agamanya. Hati itu kalbu itu akan masuk kan. Nah, makanya di situ banyak-banyak berdoa di situ. Kenapa misalnya kita belum berubah kehidupan, belum banyak terwujud ya? Pertanyakan dulu nih, apakah kita sudah tahajud gitu kan, waktu subuh ataupun juga sudah duha gitu di situ ya, waktu-waktunya. Oke. Nah, berikutnya lagi adalah dua terakhir sebelum menjawab pertanyaan Dokput gitu kan, adalah supaya law of attraction itu bekerja adalah menyamakan visi dari orang-orang terdekat ya. Ini kayaknya simple tapi ini akan impact-nya besar. Misalnya ya, saya anaknya pengen jadi dokter gitu, orang tuanya nyuruh jadi insinyur gitu kan. Satunya lagi misalnya saudaranya pengen nyuruh dia jadi apa, arsitek misalnya, itu akan susah tapi kalau satu ini keluarga kita bisa, pasangan kita satu visi, apalagi ditambah doa, itulah law of attraction-nya itu akan bekerja gitu ya. Entah Oke, kapan ya, oke. kita nggak tahu. Jadi law of attraction itu ada yang saat ini langsung terwujud, ada yang nanti setelah beberapa tahun. Kayak dulu ya, ada salah satu anggota keluarga kita ya, gitu ya, yang melihat kota wisata. Ini nih, Mak, Mhm. ya. Ini rumah saya nih gitu kan. Tapi dia nggak nyebut waktunya ya. Itu kejadian, tapi akhirnya kejadian walaupun nggak ada waktunya. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Putri gitu kan. Ya, gitu. Jadi visi itu harus penting ya, apalagi doa orang tua gitu kan. Itu menembus langit sampai langit ketujuh gitu kan. Terus ada gelombang apa, otaknya tadi kan, perasaannya tercurahkan itu akan menjadi kenyataan. Makanya doa itu, kalau doa yang dipanjatkan dengan emosi yang baik gitu kan, penuh rasa syukur, itu akan menjadi kenyataan gitu. Tadi visi, dan yang terakhir itu adalah sedekah ya, supaya menarik rezeki nih. Kenapa sedekah itu? Padahal secara logika kan sedekah itu adalah mengoreng harta tapi menambah justru. Kenapa? Itu saya nggak bahas tentang hukum dari sedekahnya ya, dan juga tapi ini dari sisi mentalitas pada saat kita memberi orang. Misalnya ada Ais nih gitu ya, Ais jalan-jalan, tiba-tiba ada orang butuh ya bantuan, Ais tolong, yang entah itu dalam bentuk materi atau tenaga ya. Setelah orangnya berterima kasih, senyum, apa yang Ais rasakan? Tenang. Senang ya. Oke, jadi akan ada keberlimpahan, merasa orang kaya. Nah, itu akan menarik karena Ais sudah merasa kita menjadi orang kaya ya, apa, selalu memberi, itu akan menarik rezeki-rezeki ke diri kita sendiri gitu ya. Hindari mental minta-minta gitu, karena kalau kita itu akan jadi kebiasaan gitu kan, nggak pernah akan merasa cukup ya, kita akan selalu merasa kurang seperti itu. Makanya ya, kalau misalnya bahasa tadi ya, kita nggak ada uang, apa bahasanya bahasanya ya, saya saat ini uang saya gunakan untuk kepentingan lain gitu, bukan nggak ada duit gitu. Waduh, saya Iya, lagi, iya. wah Pak, lagi miskin lah, lagi apa, jangan jangan coba-coba bilang seperti itu, karena itu akan kejadian gitu kan. Sudah banyak contoh yang saya jelaskan tadi di depan gitu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan gitu tuh. Apa tuh tadi, tolong dibaca aja. Bisa nggak, Is? Yang dari Dokput. Jadi LOE ini sama dengan setting goal dalam hidup artinya ya Bang. Harus detail. Itu. Itu Iya masuk salah atau satu. tidaknya. Ya, ya. Semakin detail LOA itu akan semakin terwujud. Misalnya gitu kan. Kayak misalnya kita ya mau haji gitu, mau naik haji. Kalau cuma bilang mau naik haji aja, itu akan lama terwujud. Oke? Tapi kalau kita naik haji, kita sudah pernah merasakan misalnya, oke, saya pengen naik haji gitu kan. Setting nih 5 tahun dari sekarang. Nah, supaya nggak kena kuota misalnya, kita harus tahu dulu nih, karena kita yakin itu akan terwujud ya, bukan keinginan ya.
baik lagi ya, kita yakin akan terwujud. Oke, 5 tahun lagi berapa biayanya gitu. Oke, misalnya 5 tahun lagi itu biaya per orang itu 350 juta. 350 juta itu kita dapatkan dari mana? Sudah ada gambaran tuh, dipetakan gitu kan. Nah, sekarang gimana nih feel-nya supaya saya yakin bisa naik haji gitu? Coba umroh gitu kan. Oh, dapat nih seperti ini. Karena umroh itu mini haji gitu kan. Nah, setelah itu ya, setelah naik haji tadi, ya kita juga tahu nih nanti akan hotelnya di mana, kira-kira ngapain aja. Itu akan lebih cepat gitu. Betul tuh yang dibilang oleh Putri tadi, semakin detail. Tapi kalau cuma pengen naik haji ya nggak ada didetailkan, nggak ada, apalagi action plan ya, itu nggak ada, ya maka nggak akan terjadi. Karena dari LOA ini, ya ada yang sifatnya langsung nggak terduga, tapi ada juga yang ngaruhnya ke action plan. Gitu, seperti yang tadi misal saya bilang, oh saya ada keyakinan menang undian, nah, walaupun main judi misalnya apa nggak baik, tapi kan paling nggak kita ada action, karena kita ada keyakinan menang gitu kan. Nah, sama seperti ini, ada action. Tapi kalau tadi yang ada beberapa case juga, oh teman saya ini apa saya kan pengen jelly-jelly dari Lombok, manisan dari Lombok. Itu ada juga yang tiba-tiba diantarin, tapi kita kan nggak tahu ya, karena setiap getaran kita, gelombang pikiran yang ada kita pikirkan itu akan akan dipancarkan. Alam semesta itu sebagai receivernya. Nah, nanti alam semesta itu akan memancarkannya itu nggak tahu akan datang kemana gitu. Misalnya kita berpikir, aduh rumah saya gitu kan, takut nih misalnya kecurian atau apa. Itu biasanya terjadi karena sinyal kita itu akan dipancarkan ke orang jahat. Kita ngeliat anjing pun tahu gitu. Misalnya kita ini takut gitu kan, anjing ngejar gitu kan. Ya, ya. Itu ada sinyal-sinyalnya gitu. Jadi hati-hati ya kita ada perasaan gitu gitu. Nah, terus ini lagi nih Putri ya. Trust, gratitude, massive action, persistent, consistent, circle. Betul ya. Seperti itu sih kurang lebih dari Putri ya. Plus tadi ditambahkan apa? Dilakukan pada saat gelombang alfa dan gelombang theta tadi. Seperti itu. Itu akan memperkuat. Jadi hati-hati sekarang kalau kita memaki-maki orang itu akan terjadi. Dasar kamu gak becus kerja. Gak becus jadi. Ya, kayak seperti tadi. Oke, Hati-hati. oke. Jadi setelah tahu itu saya sebisa mungkin ya, walaupun mungkin ada sedikit yang belum sempurna gitu, tapi menjaga kata-kata dari negatif itu menjadi positif. Ya, misalnya apa seperti tadi misalnya nggak punya uang ya, tapi uangnya digunakan untuk yang lain. Ya, misalnya, aduh ini anak apa nakal, kita ganti ini anak aktif aktif banget gitu, kayak gitu. Apalagi nih kata-kata yang sifatnya nggak baik tapi diubah jadi positif. Kalau bodoh Contoh apa apa lagi nggak, tuh? Bang? Untuk Kalau bodoh belum pintar, penggambarannya. ya belum Oh, pintar. belum pintar. Ini anak itu untuk ilmu lebih gitu. Jangan bilang ini lu anak bodoh, tapi kamu harus nuntut ilmu lagi, belajar lebih lagi. Gitu. Beberapa itu kebiasaannya. Nanti lama-lama kita akan sadar nih gitu kan. Ah, dasar lambat. Ini penuh perencanaan yang matang gitu. Ya diganti gitu kan. Lambat itu. Dasar misalnya apalah gitu ya yang sifatnya yang memaki gitu. Itu diganti gitu. Contoh-contohnya. Seperti itu, Is. Oke, Kak Ini saya Abang. ringkas sebenarnya bisa panjang tapi nggak apa-apa lah. Biar kita ini. Oke itu. Kalau untuk pertanyaannya, Alhamdulillah udah selesai semua. Terus yang Mhm, dari Dokput juga udah kejawab sama Kak Abang. Nggak tahu ya mhm. respon dari Dokputnya, apakah puas atau belum. Iya. Jadi karena udah habis semua pertanyaan, mungkin Mhm. closing statement dari Kak Abang Oke. Kalau tentang LOE ini. kalau closing statement-nya sih, jadi hati-hati dalam mm, berprasangka ya, perasaan, berpikir dan berucap, karena betul sekali ya kalau kita pernah belajar tentang agama itu adalah bahwa aku adalah sebagaimana prasangka dari hambaku. Nah, Ya, jadi dari Allah sendiri itu sudah seperti itu berfirman. Jadi kalau kita berprasangka Allah itu baik ya, semua segala hal-hal baik itu akan menarik ke kehidupan kita, ya akan datang ke kehidupan kita. Tapi kalau kita bilang hidup kita ini susah, kita ini orang sial gitu kan, maka seperti itu hidup kita. Nah, ini ada lagi nih gitu. iya ya. Boleh-boleh Mhm, nih. mhm. Dari Dokput Apa tuh? menjawab. Bagaimana ngebedain kita
kita mau LOE, berusaha positif terus kan ya, tapi Hmm. tidak jatuh ke toxic positivity juga. Ada tips mungkin, tips dari Kak Abang? Ya, kalau misalnya yang toxic positivity itu semacam apa ya, terjebak, jadi kita itu seolah-olah mengingkari gitu ya, kalau yang saya tahu ya. Jadi misalnya kita ini tadi kita belum punya gitu kan, dia ini nggak bisa gitu contohnya ya, toxic positivity. Tapi ya saya bisa, yakin bisa, tapi di dalamnya itu ngatain, bilang, alah lu juga ini kok sudah nyaman di posisi ini. Nah itu yang salah tuh kayak gitu, sama seperti tadi yang saya bilang, kalau dia bisa saya pasti bisa. Ya, kita bilang misalnya apa, ya kita bilang lagi misalnya, oke, tahun ini penjualan 100 miliar, tapi kita merasa di sini nggak yakin gitu, kita nggak tahu mau ngapain. Nah itu yang membedakan gitu. Jadi untuk supaya kita tidak terjebak atau jatuh ke toxic positivity itu adalah tadi, ya kita atur ya di secara bertahap dulu. Jadi nggak kadang-kadang bawah sadar itu juga kaget gitu, misalnya bebannya itu ya, misalnya saya contoh pakai gampang deh, lari, saya bisa lari itu cuma 5 kilo gitu kan, terus ada yang bilang gitu, kamu lari 42 kilo, yes bisa, apakah badan siap gitu, seperti itu belum tentu juga siap kan, tapi kita tentu akan mencari tahu bagaimana bisa supaya 42 kilo, ya boleh sih punya keyakinan bisa, tetapi di setiap tindakannya itu ada dibuat seperti berjenjang gitu, ya nggak ada sesuatu yang bisa instan, ada yang nggak, ya contohnya tadi ke kebiasaan kita, ya larinya ke kebiasaan kita. Kalau misalnya LOA ya, tadi misalnya pengen Mercy gitu, kan masih punya motor, ya masih punya motor, nggak mungkin kita bilang, wah ya saya bisa punya Mercy setahun dari sekarang. Nah tapi kalau kita bilang saya sedang dalam proses ya untuk mendapatkan Mercy, ya itu akan lebih enak. Itu yang membedakan antara tadi toxic positivity seperti itu. Jadi lebih diatur ke, ada kata-kata dalam proses ya. Saya dalam proses untuk misalnya memiliki mobil impian ini, dibanding yang ada yang bilang saya saat ini sudah memiliki. Nah itu nggak bisa seperti itu, terlalu positif seperti itu kadang-kadang di sini kita nolak gitu kan. Jadi jembatan itu kata-kata berproses, saya saat ini sedang menjalani proses untuk memiliki Mercy, saya saat ini sedang berusaha gitu kan. Nah itu lebih baik gitu kan, itu. Ya gimana Mbak Putri? Mm-mm. Dokter, ada cukup Karena ya puas saya kah? juga Atau kurang mengingkari puas? ya, kadang-kadang kalau kita selalu oh positif apa, ya misalnya tiba-tiba ditendang orang gitu kan di jalan, oh orang ini baik, ya nggak gitu juga sih maksudnya. Kita kan juga ada akal juga, misalnya kita dihina Iya, terus ya. sudah baik gitu kan, wah dia ini apa menghina saya karena dia dia apa namanya, perhatian sama saya, ya nggak gitu juga, kita kan bisa ngelihat ya orang itu berlaku seperti apa. Atau kalau dia ternyata adalah malah mengambil energi kita, ya kita bisa pilih untuk menghindari itu, ganti ke betul-betul lingkungan yang sesuai kita. Oh ya satu lagi is gitu kan, nah ini untuk Putri nanya tadi ya, Oke, adalah oke. supaya terjadi ya the law of attraction-nya itu masuk ke kita, ya kejadian, ada satu hal, kita pantaskan diri gitu, ya pantaskan diri, kita pengen lingkungan kita positif, kita ini sudah orang yang positif belum sih? Mustahil kan seorang penjahat kumpulnya sama ustadz gitu. Ya, burung yang sejenis itu burung pun pasti akan ngumpul dengan yang sejenis. Nggak mungkin burung berkumpul dengan yang Ya, ya. namanya raja wali. Kalau dia burung perkutut kumpul dengan raja wali, ya perkututnya akan dimakan kayak gitu. Ya, walaupun dia bilang yes saya raja wali, tapi nggak, lu perkutut dimakan. Jadi pantaskan diri dulu gitu kan. Kita ini siapa? Kalau lu tukang gosip, tukang gibah, yang berkumpul dengan orang soleh, ya nggak akan masuk gitu. Pasti akan merasa nggak nyaman. Begitupun juga misalnya ada di film ya, nggak mungkin lah seorang wanita yang tidak baik-baik yang kerjanya di dunia malam bisa menikah dengan ulama, itu nggak ada kecuali dalam film. Atau memang ulamanya itu berkedok ulama, itu terjadi karena nggak nyaman gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita supaya kita bisa, ya kita pantaskan diri kita. Ya karena
diri kita itu memiliki kapasitas gitu. Jadi rezeki itu atau apa yang kita pikirkan itu akan datang pada saat kapasitas kita sudah siap, ya. Misalnya kita pengen kehidupan atau rezeki yang banyak, harta yang banyak. Kalau kita sendiri nggak siap gitu kan, itu akan kaget, ya kan harta kita itu akan balik lagi gitu ke asal seperti yang dulu misalnya ada yang dapat rezeki nomplok gitu kan, hartanya dia gunakan untuk ya, yang tidak baik lah, untuk judi, untuk bla bla bla. Akhirnya kehidupannya kembali lagi ke seperti awal. Nah, seperti itu. Jadi menarik apa yang kita pikirkan sesuai dengan kapasitas diri, ya itu sih sebenarnya. Oke, apa tuh? Kalau Kalau kita yang kita negatif pengen jadi positif terus gabung sama yang positif gimana? ya Itu belajar. kalau nggak salah hijrah jadinya kan. Betul, iya. Makanya nggak ada proses yang instan gitu ya. Jadi kalau kita orang negatif, ya, kalau dulu sih saya pernah berpikir, wah, hati-hati loh berteman dengan Mister X misalnya ya. Dia kan orangnya emosian, temperamental, suka kekerasan dan sebagainya misalnya seperti itu ya, Is ya. Tapi ternyata Ya, cocok. Ya berarti dia yang cocok itu walaupun kita kira dia orang baik ternyata dia cocok, ya berarti dia sebenarnya seperti itu. Begitu. Jadi kalau kita pengen apa itu yang kebalikannya dari yang kita kira baik jadi yang tidak baik. Tapi kalau kita dari orang yang negatif pengen jadi positif, ya jatuhnya betul seperti yang Is bilang tadi, hijrah. Nggak ada hal yang instan gitu. Tapi nggak ada hal yang mustahil. Jadi kalau kita ada step by step, ya kita pun juga sekolah pun juga nggak bisa langsung baca kan, bayi pun juga nggak bisa langsung jalan pada saat lahir. Ya kalau kita lahir tiba-tiba bisa jalan, ngeri juga jadinya bayi aja kayak gitu. Jadi kalau kita dari orang yang negatif pengen gabungin sama positif, ya kita perbaiki diri dulu, upgrade entah dari belajar dari majelis ilmu yang tadinya misalnya sholatnya nggak pernah di masjid, coba dulu ke masjid. Lama-lama kalau kita sering ke masjid, orang masjid akan melihat nih, oh nih anak gitu kan kok ada di masjid terus gitu kan, akhirnya diajak ngobrol belajar ilmu agama. Lama-lama kita akan naik apa nilai diri kita seperti itu. Walaupun nggak gampang ya, nggak mungkin lah tiba-tiba langsung, karena ini nih terbentuknya, bawah sadar itu terbentuknya itu sudah dari kita lahir ya sampai sekarang. Misalnya umur berapa, 33 tahun, 34 tahun, itu kan hasil dari dulu kita lahir kan, masuk terus sampai sekarang kayak gitu. Jadi ngubah itu nggak, bentuknya 34 tahun nggak mungkin sehari berubah kayak gitu. Jadi ya perlu dikikis gitu kan. Berarti kalau kita yang bukan soleh, memungkinkan dong ya sama ustadz-ustadz, memungkinkan kalau kita mengizinkan dan kita sadari kalau kita itu bukan orang yang baik dulu pertama ya. Jadi ada orang itu yang nggak sadar kalau misalnya dia itu nggak, orang yang nggak baik gitu. Dia ngerasa dia baik padahal dia nggak baik, akhirnya sok-sokan gitu kan. Tapi kalau dia sadar, wah aku dulu nih saya bukan orang yang baik, saya pengen belajar ya. Pada saat kita sudah aku itu, kita pasti akan ada hikmah dari Allah gitu kan. Ya, kalau kita tahu diri kita nggak baik, kita ada keinginan untuk belajar ya. Nah dari situ kita akan memulai dari nol gitu kan, apa ya, ibaratnya mulai mengikis ego. Tapi kalau kita nggak sadar kita itu orang yang nggak baik, ya kita akan kekeh gitu, wah saya yang benar gitu. Jadi nggak bisa sih, tetap bisa bisa ya, memungkinkan banget sama Ustadz, tapi kita harus sadar dulu nih niat kita belajar gitu gitu. Lumayan juga ya pertanyaan-pertanyaan ya tentang ini. lumayan. Oke. Ada lagi dari siapa? Bang Rexian. Mm-mm. Mungkin cukup ya kali ya, tadi udah hampir jam 9, closing statementnya tadi ya, yang Ya, tadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ya karena itu akan pengaruh ke kehidupan kita di masa depan gitu kan. Yang kita pikirkan buruk, ya kita kita akan jadi orang yang buruk. Tapi kalau kita berpikir baik, rezeki akan menghampiri kita, akan diberkahi oleh Allah, maka itulah yang akan terjadi di kehidupan kita gitu. Ada lagi? oke. Mungkin sekian, Hmm. Abang. Oke. Boleh kita Ya, tutup. oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa juga Hmm. kafaratul majelisnya dan Ya, alhamdulillah alamin. ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Waalaikumsalam. pertanyaan telat nih. Boleh di Hmm. screenshot sama ke Abang. Minggu Oke. depan atau 2 minggu lagi kita jawab.
Boleh. Oke, oke. Sebentar, di screenshot dulu ya. Itu dulu. Ya, Oke. Ya. Terima Assalamualaikum kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.